Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar dan para pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu di channel kita Gria Ulum Syariah. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini akan memberikan manfaat bagi kita sekalian dan menjadi bagian dari amal soleh kita yang nanti akan bermanfaat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi media dakwah kita, dakwah Islam, dan sekaligus juga media penyebaran ilmu-ilmu syariah yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya, bagi orang tua kita, guru-guru kita, dan juga sahabat-sahabat kita semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam kesempatan ini kita akan kembali membahas dan juga menjelaskan tentang apa ibrah dan pelajaran dari Ghazwah Al-Khandaq atau disebut juga dengan Ghazwah Al-Ahzab yang kisah ceritanya sudah kita sampaikan dalam bagian pertama dan juga bagian kedua dari ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah Ghazwah Ahzab atau Ghazwah Al-Khandaq ini. Tentu bagi kita sekalian menjadi satu hal yang sangat dianjurkan untuk menjadikan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ini menjadi qudwah kita. Nah, dalam firman Allah disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul ini adalah menjadi uswah hasanah, menjadi panutan yang baik, menjadi teladan yang baik bagi kita sekalian. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari kisah terutama ghazwah atau perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ini bukan hanya sekedar kita memahami cerita demi cerita, tetapi tentu yang lebih baik dan lebih penting adalah bagaimana ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah itu. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika penggalian Khandaq atau parit dalam Ghazwah Al-Khandaq ini muncul beberapa peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya yang sedang memperjuangkan agamanya. Yaitu ketika dalam proses penggalian, jadi tengah-tengah penggalian parit itu, maka para sahabat itu menemukan sebuah batu besar begitu, yang mereka semua tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan begitu.
Maka ketika itulah datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sebuah mi'wal, yaitu seperti apa namanya, perkul ya, atau dari sebuah apa, ya mi'wal itu pekrul lah, apa namanya, eee, perkul gitu ya. Jadi alat yang untuk memecah batu begitu, dan kemudian ketika itulah dipecah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali, dan setiap kali itu memancarkan sebuah cahaya begitu, dan ketika itulah para sahabat melihat sebuah nubuwah, artinya sebuah informasi kenabian tentang dibukanya, atau Rasul menjanjikan akan ditaklukkannya negeri-negeri yang berada di dekat kota Madinah itu, yaitu seperti negeri Persia, Yaman, dan juga negeri Syam gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa ketika itu negeri Persia adalah menjadi salah satu imperium gitu, satu negara adidaya yang memiliki kekuasaan dan wilayah yang sangat luas, gitu. Termasuk juga bagian tertentu negeri-negeri Arab gitu. Jadi ini sebuah apa namanya, sebuah nubuwah, artinya sebuah informasi kenabian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat muncratan cahaya tadi ketika memukul batu sampai 3 kali tadi dan akhirnya pecah itu. Dan ini menjadi sebuah apa namanya, informasi begitu bahwa tidak lama kemudian setelah kemenangan Ghazwah Khandaq ini, maka akan dijanjikan oleh Allah kaum muslimin bisa menaklukkan negeri-negeri yang berada di sekitarnya atau yang di dekatnya, itu negeri Persia, Yaman, dan juga negeri Syam gitu ya. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu sebuah mukjizat begitu, sebuah nubuah yang sekaligus pertanda dukungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan juga para sahabat akan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibrah lain atau pelajaran lain yang bisa kita ambil dari Ghazwah Khandaq ini adalah, yaitu ketika ini apa namanya, di tengah-tengah penggalian parit tadi, di mana para sahabat ya tentu sebagai manusiawi gitu, mereka merasakan apa, eee, lapar begitu karena pekerjaan membuat parit itu tentu menguras tenaga, bercucuran tanah, bercucuran apa, keringat begitu. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW memanggil banyak para sahabat begitu untuk ikut bersama-sama ini apa namanya, makan begitu, dengan sebuah hidangan yang dibawa atau yang disampaikan oleh, yaitu Ummu Salamah itu. Nah, tentu hidangan yang dibawa oleh Ummu Salamah itu ya secara apa namanya, lahir gitu, itu tidak banyak dan bisa jadi mungkin tidak mencukupi untuk semua orang, para sahabat yang dipanggil oleh Rasulullah SAW ketika itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini apa ya, memberikan satu mukjizat pada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, walaupun makanan yang dibawa oleh Ummu Salamah itu tidak begitu banyak, tetapi bisa membuat kenyang dari para sahabat semua yang diundang. Tentu ini menunjukkan sebuah al-karam, yaitu kedermawanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi dan juga para sahabat, sekaligus juga dukungan Allah pada para sahabat dan juga wabil khusus yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tentu ini akan ini apa, memberikan satu titik balik kekuatan moralitas dalam jiwa dan hati para sahabat-sahabat yang ikut serta dalam Ghazwah Khandaq ini. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari
Ghazwah Khandaq ini adalah yaitu betapa Nabi Muhammad SAW ini seorang pemimpin yang lihai gitu. Seorang ahli strategi. Walaupun beliau ini adalah seorang nabi yang muayyad bil mukjizat gitu, artinya yang dikuatkan, didukung dengan mukjizat dari Allah SWT, tapi beliau juga tidak lepas sebagai manusia yang memiliki ini apa namanya ikhtiar lahir begitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi yaitu melakukan ini apa siasat il ikhtilaf wa tafkik, yaitu menciptakan satu politik ini apa namanya konflik di antara anggota pasukan koalisi tadi dan juga memecah belah di antara apa pasukan koalisi tadi. Sehingga dengan kondisi yang sangat dingin sekali ketika itu, karena para sahabat itu dikepung di kota Madinah tadi oleh pasukan koalisi itu lebih dari 3 pekan begitu. Sehingga para pasukan tadi ini apa namanya masing-masing kelompok, masing-masing suku itu ingin ini apa namanya ingin mendapatkan keuntungan yang cepat begitu. Maka ketika itulah Rasulullah SAW melakukan politik tadi, memecah belah pasukan koalisi dan juga menumbuhkan konflik di antara mereka. Dan di sini tercatat yaitu peran seorang sahabat namanya Nu'aim bin Mas'ud, yaitu seorang yang masuk Islam secara rahasia begitu. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan satu izin begitu, bagaimana ya Rasulullah kalau saya mendatangi para pemimpin pasukan koalisi tadi dan menumbuhkan di antara mereka itu rasa ini apa namanya rasa cekcok gitu, rasa ini apa namanya eh, berburuk sangka dengan yang lain gitu. Sehingga masing-masing itu merasa seperti dikhianati atau dicidrai oleh kelompok yang lain gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang sahabat yaitu Nu'aim bin Mas'ud tadi yang masuk Islam secara diam-diam tadi berhasil juga, dan akhirnya dengan bantuan pertolongan Allah SWT yaitu menjadikan suasana betul-betul dalam keadaan yang dingin sekali begitu. Maka akhirnya pasukan koalisi yaitu pasukan Ahzab tadi menjadi berpecah belah, berkonflik antara satu dengan yang lain, dan mereka saling ini apa menghujat antara satu dengan yang lain. Dan akhirnya mereka pulang dengan apa membawa kekalahan. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah yaitu bahwa ketika Ghazwah Al-Khandaq atau Ghazwah Al-Ahzab ini, keteguhan dan kegigihan kaum muslimin ini menjadi satu faktor yang sangat menentukan di dalam memperoleh apa namanya pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena kaum muslimin ketika itu menghadapi berbagai macam kesulitan, su'ubat adidah gitu. Pertama yaitu karena minimnya apa bahan makan ataupun persediaan yang dibawa gitu, karena kondisi itu dalam keadaan sulit begitu. Mereka terkepung juga oleh tadi pasukan Ahzab tadi, dan kemudian juga suasana cuaca dingin yang mencekam sekali, yang tentu akan mempengaruhi dan berpengaruh besar kepada ma'nawiyat atau moralitas mereka. Kemudian juga penggalian parit yang tentu merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan begitu. Dan itu tentu membutuhkan satu juhud, artinya satu pekerjaan yang berat begitu. Di samping lagi ada tekanan internal begitu dan juga ada tekanan eksternal begitu. Jadi tekanan internal itu berupa yaitu ini
kekhawatiran akan datangnya serbuan atau agresi yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah itu. Karena Bani Quraidah ketika itu masih berada di kota Madinah, mereka dalam posisi masih belum betul-betul dianggap melanggar begitu, tetapi masih masih belum masih berada di kota Madinah begitu. Sehingga kaum muslimin mengkhawatirkan kalau mereka ini melakukan satu penyerangan dari dalam gitu. Nah, di luar sudah jelas yaitu pasukan-pasukan koalisi tadi begitu. Nah, ini tentu eee, menjadikan satu keprihatinan dari pihak kaum muslimin, tetapi karena keteguhan mereka, keyakinan mereka akan bantuan dan pertolongan Allah SWT, maka akhirnya perang atau Ghazwah Khandaq ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari Ghazwah Khandaq ini adalah bahwa orang-orang Yahudi gitu, ini karakteristiknya tabiatuhum yaitu al-khiyanatu wal ghadar. Jadi sejak dulu itu memang mereka punya karakter, punya watak yang senantiasa ingin berbuat khianat dan juga ini melanggar perjanjian gitu ya. Sekarang contohnya seperti di Israel umpamanya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini adalah senantiasa melakukan khianat tadi, tidak menepati janjinya dan kemudian melanggar perjanjian yang dilakukan sendiri. Ini terbukti dengan tadi, Yahudi Bani Nadir umpamanya, walaupun mereka itu sudah terikat dengan perjanjian, tapi akhirnya mencoba melakukan pembunuhan secara rahasia gitu terhadap Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat yang berkunjung sana untuk melobi untuk melakukan pembicaraan tentang diat begitu, tentang bantuan diat itu. Akhirnya mereka dengan secara diam-diam itu akan menjatuhkan batu gitu dari atas yang direncanakan bisa menjatuhi Nabi dan kemudian mereka berharap bisa mati gitu. Nah, ini salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Nah, kemudian juga begitu pula yang dilakukan oleh Bani Quraidah gitu, Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah gitu. Jadi mereka itu terikat dengan perjanjian bahwa mereka tidak boleh memberikan bantuan atau perlindungan kepada orang-orang yang memusuhi agama Islam atau umat Islam. Tetapi ternyata mereka memberikan bantuan kepada orang-orang Quraisy gitu, orang kafir Quraisy itu ketika dalam Ghazwah Suwaik begitu, dia memberikan perlindungan dan uh, memberi kesempatan mereka untuk berteduh atau bertempat tinggal di kalangan mereka. Jadi inilah bentuk nyata dari pengkhianatan dan juga pelanggaran atas janji yang mereka buat sendiri. Dan puncaknya adalah yaitu ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir tadi diusir oleh kaum muslimin gitu untuk pergi ke daerah Khaybar begitu, mereka melakukan pembicaraan dengan Bani Quraidah tadi. Bani Quraidah juga melakukan pembicaraan melalui pemimpinnya yaitu Hayy bin Akhtab gitu, pemimpin Yahudi Bani Nadir, dan mereka melakukan satu upaya-upaya membujuk agar supaya perjanjian yang dilakukan oleh Bani Quraidah itu dilanggar, karena dia memberikan satu komitmen bahwa perang Ahzab yang akan dilakukan itu nanti akan bisa menguasai kota Madinah. Berarti kalau kamu masih berada di situ, ya kamu akan berada dalam orang-orang yang dikuasai oleh pasukan koalisi tadi. Akhirnya keduanya itu berangkat ke kota Makkah begitu, mengompori pemimpin-pemimpin orang Quraisy gitu, termasuk
di antaranya adalah Abu Sufyan begitu, agar supaya mereka ini berangkat apa namanya ke Madinah untuk bersama-sama memerangi kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebuah bukti nyata gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari sejak dulu itu memang memiliki karakteristik, yaitu sebagai orang-orang yang biasa melanggar perjanjian, yang berkhianat dengan apa yang dijanjikan, dan itu menjadi satu hal yang biasa dilakukan oleh mereka. Pelajaran tentu yang bisa kita ambil bahwa ketika kita berhadapan dengan orang-orang Yahudi, tentu kita harus memiliki kewaspadaan yang sangat hati-hati gitu, karena mereka bisa juga perjanjian yang dilakukan oleh mereka itu hanya sebagai satu politik untuk menyelamatkan dia gitu. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari Ghazwah Khandaq atau Ghazwah Ahzab ini adalah, yaitu Rasul Shallallahu alaihi wasallam betul-betul memiliki satu strategi yang jitu gitu ya, dalam perang-perang yang dilakukan, termasuk dalam perang Ghazwah atau dalam Ghazwah Khandaq atau Ghazwah Ahzab ini. Yaitu beliau dalam rangka memberikan rasa aman dan memberikan satu pengobatan kepada pasukan-pasukan muslim yang barangkali mungkin cedera dan luka dan seterusnya dalam sebuah perang, maka ketika itu Rasulullah SAW ini membangun sebuah poliklinik kalau sekarang mungkin ya, khaimah gitu, di sekitar Masjid Nabawi begitu, dan beliau mengangkat seorang sahabiah, yaitu seorang wanita sahabat yang bernama yaitu Rufaidah Al-Aslamiyah Al-Ansariyah, menjadi pemimpinnya ini, poliklinik tadi gitu. Dan beliau juga aktif kemudian melakukan pengobatan kepada pasukan kaum muslimin yang luka dan yang cedera. Dan disinilah tercatat bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi yang terkait dengan membangun sebuah poliklinik tadi di sekitar Masjid Madinah yang dipimpin oleh seorang sahabiah, yaitu namanya Rufaidah Al-Aslamiyah Al-Ansariyah, menjadi sebuah poliklinik atau rumah sakit militer yang pertama dalam dunia Islam. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, termasuk juga pelajaran yang bisa kita ambil dari Ghazwah Khandaq ini adalah ini apa yang dilakukan oleh Nabi, bahwa ketika itu beliau melakukan sikap-sikap antisipasi bagaimana mengamankan para anak-anak kaum muslimin dan juga para ibu-ibu atau istri-istri para sahabat. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwa pasukan Ahzab, pasukan koalisi tadi sudah mendekat akan datang begitu, dan beliau akan keluar ke parit tadi, maka ketika itu Rasulullah SAW ini memerintahkan agar supaya sanak keluarga para sahabat kaum muslimin dan para ibu-ibu semuanya itu ditaruh atau ditempatkan di sebuah benteng yang namanya yaitu Bani Harithah gitu. Sehingga mereka betul-betul dalam keadaan aman dan terjamin dari bahaya-bahaya yang mungkin timbul gitu. Nah, dan ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena ketika para keluarga kaum muslimin, ya, para pasukan muslimin tadi merasa betul-betul dalam keadaan aman, tentu ini memiliki satu pengaruh yang sangat baik gitu, yang sangat positif gitu untuk maknawiyat atau moralitas pasukan kaum muslimin yang ikut bertempur dalam Ghazwah Khandaq ini. Karena ketika seorang jundi, seorang pasukan gitu, dia masih diselimuti pikirannya bagaimana keadaan anaknya, istrinya yang tertinggal di kota Madinah, maka ini tentu akan menjadikan pengaruh yang negatif gitu, pengaruh yang sangat berarti,
dalam kaitannya dengan apa namanya, moralitas para pejuang atau para mujahidin dalam Ghazwah Ahzab ini. Nah, oleh karena itulah Rasulullah memiliki satu ide yang cemerlang tadi, yaitu para anak-anak dan keluarga para sahabat tadi ditaruh sebuah benteng, yaitu benteng Bani Harithah tadi, dan beliau menugaskan yaitu apa namanya, Sofiyah binti Abdul Muthalib gitu, untuk ini melakukan satu penjagaan ketat begitu. Dan ternyata memang betul gitu. Jadi di saat-saat kaum muslimin sudah berangkat ke Khandaq itu, datanglah ini apa namanya, seorang Yahudi dari Bani Quraidah begitu, yang dia ingin memata-matai begitu tentang kondisi benteng tadi, tapi akhirnya kemudian Allah SWT memberikan apa, kesempatan kepada Sofiyah binti Abdul Muthalib tadi untuk melihatnya, dan akhirnya dia turun dari benteng tadi dan kemudian memukul mereka dengan apa, tiang-tiang yang ada, dan akhirnya menjadikan Yahudi tadi yang melakukan mata-mata itu ini apa namanya, terbunuh. Sehingga dengan demikian akan memberikan satu makna yang positif terhadap orang-orang Yahudi Bani Quraidah begitu, bahwa benteng yang selama ini ditempati oleh anak-anak dan ibu-ibu tadi ternyata memang dijaga oleh pasukan muslimin, atau setidak-tidaknya yaitu orang-orang yang senantiasa standby gitu, memberikan perlindungan. Sehingga dengan demikian akan ini apa namanya, berdampak kepada orang-orang Yahudi, dia tidak akan mau atau tidak mungkin melakukan satu upaya-upaya kegaduhan di situ. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, strategi lagi yang dilakukan oleh Rasul adalah yaitu upaya Rasul untuk memecah belah dan memporak-porandakan pasukan Ahzab tadi. Jadi pasukan Ahzab tadi walaupun jumlahnya besar begitu, tapi Rasul ini melakukan satu upaya bagaimana bisa memecah belah pasukan Ahzab tadi, yaitu dengan cara beliau ini mengamati gitu, apa tujuan di antara mereka begitu. Nah, ternyata yang memungkinkan adalah kabilah Ghatfan gitu. Jadi kabilah Ghatfan ini juga ikut serta dalam perang koalisi tetapi tujuan dan maksudnya tidak seperti kabilah Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, atau tidak seperti orang-orang Yahudi Bani Quraidah, atau tidak seperti orang-orang Bani Nadir gitu. Karena kalau kabilah Ghatfan ketika dia diajak serta ikut dalam Ghazwah Ahzab atau Ghazwah Khandaq ini, semata-mata tujuannya adalah materi gitu. Bagaimana dia bisa mendapatkan pembagian begitu nanti ketika Madinah betul-betul telah dikuasai oleh pasukan Ahzab tadi, gitu. Lain dengan seperti apa, orang-orang kafir Quraisy begitu. Orang-orang kafir Quraisy ini memang maksudnya atau tujuannya adalah bermotivasi ideologis itu, yaitu dia ingin menghancurkan eksistensi umat Islam, ingin menghabisi negara Islam, ingin menghabisi komunitas Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lebih dari itu adalah yang apa namanya, niat dan maksud yang melatar belakangi yaitu Yahudi Bani Nadir maupun Bani Quraidah. Nah, oleh karena itulah apa namanya, sasaran yang ditujukan oleh Nabi yaitu kepada kabilah Ghatfan tadi. Rasulullah melakukan satu apa namanya, menawarkan satu proposal begitu, damai sepihak begitu kepada kabilah Ghatfan, dan dengan apa, dengan imbalan yaitu dia bisa melepaskan dari pasukan koalisi tadi, dan akhirnya disepakatilah datang dari kalangan Bani Ghatfan yaitu dua pemimpinnya, yaitu namanya Uyainah bin Hisn Al-Ghazari Al-Ghatfani dan juga Al-Harits bin Auf Al-Ghatfani. Jadi dua orang pemimpin dari suku Ghatfan ini mendatangi Rasul SAW dengan diam-diam gitu. Akhirnya keduanya bersepakat dengan Nabi untuk ini apa namanya, melakukan satu perjanjian sepihak begitu, dan itu dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, dan di antara butir-butir apa kesepahaman yang dilakukan oleh Rasulullah dan kedua
pemimpin dari Bani Ghatfan tadi adalah yaitu melakukan satu gencatan senjata atau suluh atau perdamaian secara sepihak antara kaum muslimin, pasukan kaum muslimin dengan suku Ghatfan yang ada dalam barisan pasukan koalisi tadi, agar supaya setelah perjanjian ini dia memisahkan diri gitu, menarik diri begitu. Yang kedua yaitu tadi memisahkan suku Ghatfan dari kaum muslimin dan itu dilakukan tanpa sedikit pun melakukan satu upaya-upaya perang begitu terhadap kaum muslimin begitu. Kemudian juga poin perjanjian yang dilakukan itu yang disodorkan oleh Nabi yaitu dia harus melepaskan pengepungan kota Madinah dan menarik diri pulang ke kampung halamannya tadi, dan kemudian yang keempat yaitu kaum muslimin akan memberikan imbalan kepada suku Ghatfan tadi, yaitu dengan sepertiga dari hasil korma dari kota Madinah tadi kepada suku Ghatfan tadi, dan akhirnya dia setujui untuk jangka waktu yaitu 1 tahun begitu. Jadi inilah sebuah taktik ataupun pemikiran atau ide-ide yang betul-betul cemerlang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi musuh yang begitu banyak, dan akhirnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala diberikanlah diturunkan para malaikat itu untuk membackup pasukan kaum muslimin, dan kemudian juga diturunkanlah atau dikirimkanlah angin yang kencang, yang dingin gitu, yang membawa mereka betul-betul memang dalam kondisi yang apa kewalahan begitu, dan akhirnya para sahabat tadi datang kepada Rasul SAW juga merasakan begitu. Ya Rasulullah, apa yang aku katakan dalam rangka menghadapi ini. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar saya berdoa kepada Allah, yaitu yang terkenal Allahumma mungzil kitab, sari al-hisab, ahzim al-ahzab gitu ya. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang maha cepat untuk menghisab, hancurkan pasukan koalisi, Allahumma hzihim wazalzilhum. Ya Allah, hancurkan mereka dan gentarkan mereka. Akhirnya doa yang dipanjatkan oleh Nabi dan juga kaum muslimin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali ke kampung masing-masing tanpa membawa kemenangan gitu. Bahkan ketika itu posisi kaum muslimin betul-betul dalam posisi yang tidak sebagaimana semula, yaitu yang semula defensif, yaitu mempertahankan diri, tapi kemudian Rasul kaum muslimin dalam posisi yang ofensif, artinya beliau kaum muslimin itu mampu memberikan satu tekanan kepada orang-orang yang memusuhi agama Islam. Dan hal ini ditampakkan juga dengan keberanian dan kemauan Rasulullah dan kaum muslimin untuk mengejar orang-orang Bani Quraidah yang masih berada di Madinah, dan akhirnya orang-orang Yahudi tadi yang berada di kota Madinah yaitu Bani Quraidah melakukan menyerah gitu. Sehingga ketika itulah Rasulullah menyatakan al-an nahnu naghzuhum wa la yaghzunana, nahnu nasiru ilaihim. Sekarang ini kami menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kami, dan kami akan datang, akan berjalan ke pusat-pusat mereka. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ghazwah Al-Ahzab atau Ghazwah Al-Khandaq ini. Tentu itu semuanya menjadi mutiara yang sangat berarti bagi kita sekalian dalam rangka memperjuangkan agama Islam, dan mudah-mudahan kita sekalian bisa mengambil manfaatnya untuk untuk perjuangan dan aktivitas kita dalam rangka menegakkan agama Islam, menyebarluaskan agama Islam, dan tentu semua itu dimulai dari keteguhan, dari sikap kekokohan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini.
mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita sekalian, baik duniawian atau ukhrawian, manfaat untuk kita semuanya, untuk saudara-saudara kita, untuk bapak ibu kita sekalian, untuk guru-guru kita semuanya. Dan marilah kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.